Shalom semua kekasih Tuhan. Saudara yang terkasih, sesungguhnya di tempat ini kita hanya pelatihan untuk terbiasa menyembah. Dan setelah itu saudara juga harus menjadi orang-orang yang terlatih menyembah Tuhan, berjam-jam dalam hadirat Tuhan. Karena nanti kalau rumah Tuhan sudah datang, kita akan menyembah Tuhan bisa sampai 7-12 jam sehari. Terus enggak tutup Bu? Enggak. Dan saya percaya ketika Pondok Daud dibangun kembali, maka akan datang banyak orang mencari, menyembah Tuhan. Amin saudara terkasih. Ya, hari ini kita tetap membahas tentang history maker. Yang hari Minggu kemarin datang, angkat tangan coba yang hari Minggu. Iya. Yang enggak datang? Iya, kalau yang enggak datang nanti lihat di YouTube ya. Oke. Saudara, kita akan sama-sama buka di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20. Kita akan melihat kehidupan Yosafat, saudara. Di mana pada saat Yosafat mengalami pengepungan oleh tentara Moab dan Amon, saudara. Dan di saat dia mengalami sebuah ketakutan, ya, apa yang dia lakukan? 2 Tawarik pasal 2 ayat yang 2 Tawarik pasal 20 ayat yang pertama. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Menium. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar yaitu En-Gedi. Ayat 3. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota ke Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru. Sampai di sini saudara. Ketika Yosafat takut, dia memutuskan untuk apa? Mencari Tuhan. Saudara terkasih, bukankah kondisi ini membuat banyak anak-anak Tuhan, gereja Tuhan menjadi ketakutan? Halo? Ya. Marilah bicara yang jujur hati ke hati. Sejujurnya memang takut Bu. Cuma kalau ngomong takut nanti katanya pecundang kan gitu. Saudara terkasih, semua mengalami sebuah ketakutan. Saudara, apakah Tuhan bisa membuat kondisi dunia ini dipulihkan? Sangat bisa saudara. Tapi kenapa Tuhan izinkan kegoncangan ini terjadi? Pasti ada maksud Tuhan. Saudara terkasih, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ketika dia takut, dia tidak memutuskan untuk frustasi. Ketika dia takut, dia tidak memutuskan untuk marah, kecewa sama Tuhan. Ketika dia takut, dia tidak memutuskan untuk menjadi orang yang melepaskan Tuhan. Tetapi dikatakan dia orang yang mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya apa? Berpuasa. Jadi saudara, dia tidak melakukannya sendiri. Tetapi dia punya keberanian untuk membuat seluruh Yehuda berpuasa. Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Kalau melakukan sendiri itu mudah. Tapi kalau melakukan sama banyak orang itu tidak mudah. Saudara, artinya Yosafat itu memotivasi orang-orang untuk apa? Ayo bertobat, ayo bertobat. Karena puasa saja kalau coba menahan makan dan tidak bertobat, ya puasanya nggak punya kuasa saudara ya. Jadi pengertian puasa itu adalah melepaskan belenggu-belenggu. Jadi saudara, intinya Yosafat itu mengajak semua orang itu intinya ayo bertobat. Bukankah hari-hari ini di Nafiri seringkali dikumandangkan, ayo bertobat, cari Tuhan sungguh-sungguh, kejar Tuhan, bergaul dengan firman.
Itu juga saudara ajakan untuk apa? Pertobatan. Saya enggak bilang gini, ayo ke gereja sering-sering, pelayanan banyak-banyakin. Enggak toh saudara. Saya lebih mengarah ke, ayo cari Tuhan sungguh-sungguh. Bergaul dengan firman-Nya. Cintai didikan Tuhan. Ayo melakukan perbuatan-perbuatan kasih dan jangan berhenti untuk melakukan perbuatan-perbuatan kasih. Saudara terkasih, kenapa? Saya percaya saudara, tidak ada sesuatu yang kebetulan dalam hidup ini. Dalam cerita ini ketika Yosafat memutuskan untuk mencari Tuhan dan dia memotivasi, membawa orang-orang, tidak sendirian, dia membawa orang-orang, ayo kita bertobat, kita berpuasa. Itu artinya dia berani meresikukan diri. Kenapa? Dengan membawa orang-orang itu pasti kesel, sudah betul nggak? Kalau orang itu nggak taat, kalau orang itu tidak tepat, kalau orang ini begini begitu, saudara pasti bikin kesel, bikin ruwet. Tetapi saudara kita mau belajar di sini begini. Untuk kita bertobat sendiri itu gampang. Tapi kalau membawa orang bertobat itu susah. Tapi bukankah Tuhan mengajarkan kita tidak boleh jadi orang egois, saudara? Yang penting kita melakukan bagian kita. Terlepas orang itu bertobat dan tidak bertobat itu bukan urusan kita. Artinya Tuhan berkata begini, jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti. Untuk membawa orang-orang di sekitarmu, di sekelilingmu. Untuk bertobat, cari Tuhan. Sekalipun mungkin suaramu seperti apa. Kaleng kosong yang gak pernah didengar, tidak pernah direspon. Tapi kalau kita melakukannya untuk Tuhan, untuk mengasihi jiwa-jiwa, kita gak peduli hasil saudara. Melakukan apapun saudara jangan fokus dengan hasil. Itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Kedua, kenapa kita tidak perlu memusingkan hasil? Supaya kita tidak stres. Ya, kalau saudara melakukan apapun, saudara selalu pusingin hasil, selalu pusingin hasil. Saya tanya, saudara semakin stres apa semakin senang? Semakin stres. Kalau gitu hasil nggak penting, Bu. Kalau gitu sembarangan, enggak juga. Artinya gini, jadi orang itu jangan fokus yang sama yang di sekitarmu, sama yang di luar. Fokus untuk sesuatu yang bagaimana kau punya bobot dan melakukan yang terbaik, selesai. Saudara, hari-hari ini kita kalau tidak membuat pengejaran, pertobatan keluarga kita berdosa loh di mata Tuhan. Saudara lihat hari-hari ini begitu tambah jahat. Saya tuh sampai setiap kali suami saya buka TV dan saya nggak mau nemenin beliau. Selalu saya dengar itu kabar-kabar yang mengerikan dan menjijikkan. Tapi Tuhan bilang ini bukan sesuatu yang kebetulan, kau harus dengar. Kau lihat kenyataannya seperti itu. Kenapa Tuhan mau saya dengar, saya lihat kenyataannya? Karena Tuhan mau lihat saya punya reaksi apa. Cuek, gak mau tahu. Yang penting saya pelayanan, selesai tugas saya sudah. Atau saya punya jeritan untuk jiwa-jiwa. Supaya Tuhan membuka pengertian dalam diri saya. Ini loh nak, keadaan dunia udah seperti ini mengerikannya. Kalau gereja Tuhan tidak segera bangkit dan melakukan segala sesuatu, maka generasi bangsa ini akan hancur. Saudara, bagaimana saudara pengaruh-pengaruh LGBT sekarang sudah mendunia di anak-anak SD. Anak-anak SD sudah punya grup-grup LGBT. Orang tua punya hubungan yang terlarang dengan anak. Anak punya hubungan terlarang dengan orang tua. Sampai setiap kali melahirkan dibunuh. Sampai berapa kali ada yang lihat berita sini? Ya, ngeri gak saudara? Itu berapa tahun itu dilakukan? Aduh ngeri. Saudara terkasih, keadaan dunia ini kalau kita mau lihat secara nyata, ngeri sekali saudara. Dan di saat seperti itu apa reaksi hatimu? Dunia ini semua dalam kondisi ketakutan. Makanya kalau orang itu saudara di luar Tuhan, yang di dalam Tuhan aja kalau enggak sungguh-sungguh, begitu ketakutan, begitu dalam tekanan,
dia goncang enggak hatinya? Goncang. Bayangkan itu kalau yang di luar Tuhan seperti apa, saudara. Yang di dalam Tuhan aja, kalau dia tidak punya bobot sungguh-sungguh takut akan Tuhan, tidak punya firman dengan sangat kuat, pasti goncang. Pasti goncang, saudara. Dan ketika kegoncangan itu nanti pelariannya kemana? Ini saudara harus pikirkan loh. Dan zaman sekarang ini saudara terkasih, orang itu selalu mencari jalan pintas. Ketika kesepian, ketika ketika merasa sendirian, ketika merasa tidak ada yang peduli, mereka akan cari teman-teman di mana? Di sosial media. Kalau itu ketemu teman yang benar nggak apa-apa, kalau ketemu teman yang salah. Dan saudara terkasih, media sosial juga sudah benar-benar meracuni generasi-generasi dengan, jangankan bilang generasi lah saudara. Waktu saya pelayanan di Jepara ya saudara, juga di kota lain. Saudara, majelis-majelis gereja itu ngomong gini sama saya. Zaman sekarang Bu, bukan laki-laki yang berselingkuh, tapi ibu-ibu yang berselingkuh. Kenapa? Karena suami di PHK, suami penghasilannya kurang. Terus belum lagi nanti pengaruh-pengaruh di media sosial, saudara, kenalan demi kenalan. Terus dibilang gini, kamu cantik deh. Kenapa? Suaminya nggak pernah ngomong seperti itu. Ini tiba-tiba ada seorang pria bilang, kamu cantik deh. Makanya suami-suami, puji istrimu daripada nanti hilang. Saudara, sampai mereka bilang, Bu, sekarang ini banyak ibu-ibu berselingkuh dan minta cerai. Loh, kalau dulu wanita dijajah pria, sekarang beda. Pria dijajah wanita sejak pandemi. Saudara, itulah kondisi dunia. Oke, kembali ke firman Tuhan. Saudara, ayat 5, lalu Yosafat di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru. Kita langsung saja saudara lanjut ya, karena kita akan bahas tentang bagaimana sih sebetulnya apa yang dilakukan Yosafat. Ayat 13, sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka, dengan istri dan anak-anak mereka. Jadi ceritanya semua ini berpuasa, semua bertobat, dan mereka berdiri di pelataran rumah Tuhan. Lalu saudara, Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Langsung surat 17 atau 16 boleh. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Saudara, intinya hamba Tuhan ini mengatakan bahwa tetap maju. Ayat 16, besok haruslah kamu turun menyerang. Artinya tetap hadapi. Ya, tapi 17 dikatakan dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Artinya Tuhan mau bilang gini sama kita. Nah, dalam kegoncangan apapun dikatakan jangan takut dan jangan terkejut. Tapi hadapi. Dihadapi saja, jangan lari, jangan putus asa, jangan kecewa, jangan marah. Bahkan jangan berusaha mencari pertolongan di luar Tuhan. Ingat, Tuhan katakan jangan takut dan jangan terkejut. Ini saudara
bicara kepungan kondisi keadaan dunia. Baik ekonomi, tulah penyakit, keadaan-keadaan keluarga yang waduh, di keluarga-keluarga ini kalau enggak benar-benar ada hati yang takut Tuhan dan tidak ada mesbah, keluarga ini gampang dan mudah diserang dengan apa? Miskomunikasi, rasa tersinggung, sensitif-sensitif yang enggak penting, saudara ya. Betul. Emosi-emosi yang seringkali semuanya bisa diredam. Tapi karena apa? Kenapa seringkali emosinya akan tiba-tiba meledak? Karena sejujurnya ada tekanan yang di dalam, yang mereka tahan. Begitu ada senggolan sedikit, ada sentuhan yang enggak enak, di situ langsung meledak. Sejujurnya saudara, peperangan itu terjadi di alam roh yang menghembuskan pada orang-orang, bahkan orang-orang yang tidak punya bobot-bobot Tuhan. Jadi makanya harus berhati-hati. Tapi firman Tuhan berkata, jangan takut, jangan terkejut. Nah saudara, Tuhan bilang hadapi. Tapi Tuhan juga bilang begini, engkau tidak usah berperang. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, artinya kamu gak usah pakai kekuatanmu. Kamu gak usah bagaimana memikirkan serangan demi serangan. Heboh. Ya, kau akan melihat bagaimana Tuhan akan berperkara. Ya, dikatakan tinggallah berdiri di tempatmu, lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Ayat 18, lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya sampai ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Saudara, saya suka ayat 18 ini. Dikatakan lalu berlutut Yosafat dengan muka ke tanah. Artinya gini, ketika Tuhan menjanjikan sebuah kemenangan, Yosafat gak bilang gini, ya sudah amin, puji Tuhan. Tetapi dia mempunyai sikap yang tahu diri. Bukan berarti udah dijanjikan sebuah kemenangan terus jadi orang yang akhirnya gak tahu diri. Terus enak-enakan. Enggak. Begitu dia mendapatkan sebuah pernyataan, dia langsung tersungkur. Mukanya sampai ke tanah dan diikuti seluruh orang Yehuda. Ini bicara apa saudara? Bicara sikap orang yang tahu diri. Bicara sikap orang yang merendahkan diri. Bicara sikap yang sangat menjunjung tinggi kemuliaan Tuhan. Saudara, dalam kau menghadapi masalah-masalah hari-hari ini, pertama Tuhan bilang gini, cari Tuhan. Dikatakan Yosafat bertekad mencari Tuhan. Kedua, apa yang dilakukan Yosafat saudara? Dia membawa pengaruh di dalam lingkungannya. Sekarang saudara juga bisa lakukan itu di dalam keluarga. Yuk kita bikin mesbah. Yuk bangun mesbah. Doa sama mama yuk. Wah papa gak ikut, gak apa-apa. Sama mama berdua. Firman Tuhan bilang 2-3 orang sepakat. Saudara kalau mau bangun mesbah enggak usah tunggu semua omboyoan kumpul saudara. Bu anakku yang satu tuh bandel enggak mau bu, yang ini. Sudahlah cari orang yang mau sepakat 1 orang aja di keluarga. Kalau enggak mau semua gimana bu? Enggak apa-apa, engkau tidak sendiri. Ada Tuhan yang memberikan kau kekuatan. Hari-hari ini bersyafaatlah buat keluargamu. Hari-hari ini ingatkan setiap mereka, ayo cari Tuhan. Jangan kerja-kerja gak cari Tuhan. Jangan keluyuran-keluyuran yang gak penting-penting. Di luaran sana mengerikan nak. Jangan main handphone terus. Ayo disiplin waktumu. Jangan terus Instagram, jangan terus saudara. Main apa? Sosial media, ayo nak. Tetapi tidak boleh memaksa anak.
Saudara harus melakukan dengan bijaksana karena anak zaman sekarang tidak seperti anak zaman saya atau zaman kita. Semakin dipaksa, semakin dimarahin, semakin dia melawan. Kita harus bijaksana bagaimana kita mendidik anak-anak, mendidik keluarga. Benar-benar harus mengandalkan Tuhan. Kesel Bu, kesel. Tapi harus jaga sikap hati. Lebih baik kita kesal, anak kita selamat, keluarga kita selamat, daripada kita lepasin cuek, mereka dibawa sama setan. Mereka terhuyung sama setan, mereka direbut oleh setan. Kita kesel enggak apa-apa saudara. Demi keselamatan keluarga. Memang harus sabar. Harus sabar. Saudara, penginjilan yang paling sulit itu memang keluarga. Betul apa betul? Iya. Tapi kalau kita punya mutu, punya kualitas hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, mereka tidak akan pernah menyerang kita. Paling-paling cuma bandel gitu aja. Tapi kalau kita kosong, tong kosong nyaring bunyinya, ya tambah saudara diserang. Mama Tuhan-Tuhan ya gak bertobat kok. Nah, papa Tuhan-Tuhan ya cuek. Nah, itu serangan balik saudara. Kalau kitanya kok kosong. Tapi kalau kita punya bobot yang ilahi, anak gak mungkin melawan kita saudara. Paling-paling dia cuma cuek. Paling-paling dia cuma ya udahlah gak gubris. Tapi percayalah, benih yang kau tabur dalam kasih dan iman tidak akan pernah sia-sia. Saat dan waktunya Tuhan akan bekerja di saat kita tidak pernah mengerti. Saudara, ajak keluarga kita, terutama ajari mereka takut akan Tuhan. Lewat apa? Lewat teladan kita. Kita jangan sampai suruh anak-anak kita doa, kita enggak pernah doa. Kita jangan sampai suruh anak-anak kita baca firman, kita enggak baca firman. Kita jangan sampai ajari anak-anak kita takut akan Tuhan, tapi kitanya enggak pernah bisa punya penguasaan diri. Enggak mungkin saudara. Harus contoh itu dari kita dulu. Contoh dari kita dulu baru. Yang kedua saudara, jadilah keluarga yang punya komunikasi sehat. Harus usahakan, gimana susahnya harus usahakan, upayakan. Saudara, keluarga akan mengerikan kalau komunikasinya sakit. Gak pernah ngobrol, gak pernah ngomong, gak pernah hati ke hati. Ini ngeri loh saudara. Ini seperti rumah seperti kuburan. Rumah seperti cuma tempat kos-kosan. Dan saudara tahu nggak ketika terjadi seperti itu, roh perpecahan dan kematian sudah ada otomatis. Ketika apa? Di keluarga tidak ada komunikasi yang sehat. Ngomong aja berat, ngomong aja nggak mau, jujur aja banyak pertimbangan. Ini nggak bisa. Dan bagaimana cara memulai punya komunikasi yang sehat di keluarga? Harus jadi orang yang berani merendahkan diri. Melayani keluarga. Harus menyiapkan hati dan mental. Kalau reaksi-reaksi seringkali nggak enak. Nggak apa-apa, jangan kecil hati. Setiap ada reaksi-reaksi yang tidak enak. Saya ini sekarang punya statement, apapun yang nggak enak, melukai, menyakitkan, saya kesempatan jadikan mezbah di hadapan Tuhan. Jadi nggak sampai kesel hati kan saudara. Setiap kali apa yang kau alami itu menyakiti, melukai, apapun lah itu saudara. Belajar itu jangan kau nikmati lukanya. Tapi Tuhan, aku jadikan ini sarana untuk aku meletakkan mezbah. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Saudara, yang tadinya pahit jadi manis. Air mata kita yang tadinya luka jadi air mata keharuan, kasih, cinta, gelora, bahkan sebuah kebanggaan.
Kenapa kita katakan sebab Tuhan baik? Artinya Tuhan ini loh rekayasamu untuk aku hadapin ini dan ujungnya kau beri aku hikmat, kemampuan. Jadikan ini mesbah, bukan jadikan ini jadi sakit hati. Tapi jadikan ini mesbah sehingga yang luka dikorbankan, yang aku terima adalah kemanisan. Saudara terkasih, mari bagaimana kita menjadi orang yang ujungnya tidak mudah sakit hati. Jadikan apapun perkara-perkara yang tidak enak, menyakitkan, bahkan sangat buat kita pahit. Sekarang jangan disimpan ke jiwa kita. Tapi cabut, letakkan jadi korban dan katakan Tuhan baik. Nanti lihat saudara. Karena sebetulnya kita persembahkan semua itu dagingnya sampah. Apa yang kita timbun? Dan dari situ nanti pengertian demi pengertian akan luar biasa. Saudara, kita akan baca kembali. Setelah Yosafat itu berlutut, ayat 19, kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Allah, bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh, percayalah kepada nabi-nabinya, kamu akan berhasil. 21, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorak dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon, Moab dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. 25. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. 26. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian, di sana mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Sekarang saya tanya, cara bagaimana mereka mengalami keajaiban? Dengan apa saudara? Puji-pujian. Sederhana enggak? Sederhana. Saudara, apa sih sekarang menjadi masalahmu? Pergumulanmu, bahkan sesuatu yang menekan di hati. Mari cari Tuhan. Cari Tuhan. Kedua, bersyafaat buat keluargamu. Jadi dampak di keluarga, sentuh keluarga. Bahkan saudara, ajak mereka sama-sama cari hadirat Tuhan. Ajari mereka cara hidup takut akan Tuhan seperti apa. Bahkan dikatakan Yosafat tersungkur. Jadilah orang yang sungguh-sungguh hanya mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan yang lain-lain. Merendahkan diri dan hanya mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan yang lain-lain. Saudara terkasih, ketika memutuskan untuk mereka menyanyi pujian-pujian bagi Tuhan, Tuhan membuat musuh saling apa? Saling membunuh. Ketika kau punya keputusan, tinggal dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur dan menyerukan keagungan Tuhan, tanpa kau sadar masalahmu diselesaikan Tuhan. Amin. Saudara perhatikan setiap pujian tadi, semua bicara apa?
ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ini yang penting. Ku mengangkat tanganku, apa yang mengalir dari hatimu, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Orang-orang yang diam di dalam hadirat Tuhan, yang kesukaannya memuji-muji Tuhan, hatinya akan limpah dengan kasih Tuhan. Kalau engkau ingin bisa menyentuh setiap jiwa dengan sangat mudahnya, kuncinya satu: sukalah tinggal dalam hadirat Tuhan dan memuji-muji Tuhan. Dan saudara tahu nggak, waktu saya tadi setelah saya mandi, dengan audible sekali Tuhan bilang gini, perintahkan sama mereka semua, mulai hari ini gemakan pujian di hati, di jiwa, di rohmu. Terus bahkan isi keluargamu, isi rumahmu dengan puji-pujian, dengan puji-pujian. Dan dia mengatakan, mereka akan melihat cara bagaimana aku akan mendatangkan keajaiban. Jadi intinya malam hari ini, Yosafat menang karena kuncinya dia mencari Tuhan, dia tersungkur di hadapan Tuhan, dia memotivasi dan membawa umat datang punya pertobatan, dan dia adalah orang yang menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Maka saudara, segala kesesakan ujungnya menjadi kemenangan. Dikatakan jarahan itu lebih banyak dari apa yang mereka bisa ambil. Saudara terkasih, mari hari-hari ini pastikan hatimu tuh jadi orang yang no komplain. Mulut dijaga, karena hati adalah ruang kudus Tuhan. Jangan dikotori. Jangan jadikan ruang hatimu ini pelataran. Jangan. Karena di pelataran itu banyak saudara. Virus-virus, bahkan spirit-spirit yang dengan bebas, dengan gaya bebas masuk menyusup. Karena di pelataran tidak ada perlindungan. Tapi masuklah ke ruang kudus Tuhan. Ada tembok, ada pintu, ada semua yang bisa tertutup. Ada pagar perlindungan Tuhan. Ada tembok perapian Tuhan. Saudara, jadikan hatimu tuh minimal mesbahnya Tuhan. Tempat kudusnya Tuhan. Jaga, jangan ada komplain-komplain, kemarahan, apapun itu saudara. Udah kebaskan. Saudara, apapun. Ya, saudara, bahkan saudara memutuskan untuk apapun Tuhan. Aku tetap memutuskan untuk bersyukur, untuk percaya, untuk tetap Tuhan. Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang lain. Saudara, ayo semua keluarga besar Nafiri Elohim yang terkasih. Jadikan keluarga kita, keluarga yang terus membangun mesbah. Keluarga yang terus membangkitkan penyembahan-penyembahan. Bangun pondok Daud dimulai dari kita. Dimulai, makanya saya tuh kalau lihat suami istri tuh aduh bahagianya gitu loh. Ya saudara, karena apa? Enggak berjuang sendiri, ya kan? Nah, kalau jadi saya, ya puji Tuhan ada anak-anak, ada pasukan, ada pasda yang luar biasa. Jadi enggak sendiri deh. Ada jemaat yang menjadi keluarga, tidak sendiri. Saudara, tetap dukung kami dalam doa. Saya pengen kerinduan saya melihat suami saya
bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari saudara terkasih, sekali lagi hari-hari ini pedulikan keluarga. Apapun itu bukan berarti kayak saya nih saudara. Dengan suami. Sebentar suami saya bagus. Bercanda-bercanda. Hitungan menit ke depan tiba-tiba auranya beda. Biak saudara. Gubrak saudara. Kesel kadang-kadang. Tapi saudara karena terus jadi terlatih. Ya puji Tuhan saudara. Dalam 2-3 hari ini saya tuh ngobrol sama suami saya. Gak capek tak kalau ngambek-ngambekan. Suami saya kalau udah ngambek kan buka handphonenya, YouTube. Satu kali malam-malam dia masuk, dia cari siapa Bi? Cari istrimu. Padahal saya tahu yang dicari itu handphonenya saudara. Cari siapa Papi? Cari istrimu, ini di sini istrimu Papi. Saya kayak drama-drama Korea gitu. Padahal saya nggak pernah lihat drama Korea. Ya kira-kira begitulah. Saudara sampai dia nggak membalikkan badan, saya paksa cari istrimu itu Papi. Ini di sini Papi. Biarkan saja kalau handphonemu hilang Papi. Saudara, kalau kita nggak memutuskan untuk menghibur diri, nunggu dihibur kapan? Enak mana? Galau-galau untuk menghibur diri saudara. Kalau mah capek ujungnya juga dibiarin kok saudara. Kan rugi 2 kali. Tapi kita berusaha mengubah suasana jadi enak kan malah sembuh saudara. Nah, sama tadi pagi juga gitu. Bangun tidur. Kalau handphone hilang, dicari. Istri, nggak ada di sebelahnya, nggak dicari. Gimana toh? Dia cuma diem-diem. Dengar enggak istrimu bicara ini? Dengar apa enggak? Ketawa-ketawa saudara. Saudara, setidaknya meskipun belum bisa bawa suami saya, ayo pi mesbah. Tapi hati yang bercanda, bergurau, kasih, itu sama juga dengan mesbah. Itu sama dengan mesbah. Karena dengan begitu dia juga merasakan kasih Tuhan. Betul saudara? Tidak selalu mesbah itu yang duduk, menyembah, firman, belum tentu. Mesbah kadang-kadang quality time yang cuma ngobrol ini, ngobrol itu hati, yang penting dia bisa keluar, apa unek-uneknya, kita bisa saling cerita. Itu juga mesbah. Ya, karena kalau suami saya langsung diajak mesbah, geblak saudara nanti. Jadi cara bermesbahnya seperti itu. Nah, kadang-kadang saya bilang gini, Bi pijitin saya Bi. Puji Tuhan saudara, suami saya sekarang rajin pijitin saya, lumayan. Lumayan saudara, ya bisa bermanja-manja lah, ya daripada Pak Guanto. Pak Guanto pernah pijitin Ibu Nini? Hah? Pernah Pak? Hah? Kerikin? Kerikin. Yang ditanya pijit kok jawabnya kerik. Saya tuh mau menggok ke sini kok ya sakno gitu loh. Ini tambah enggak pernah sama sekali. Jadi enggak usah ditanya. Tapi saya akan tanya Pak Sentosa aja. Sini Pak, berdua. Sini berdua. Berdua. Siapa tahu pulang dari tempat ini bertobat. Mosok bojo dijak perang terus perang ya. Sampai belekan ya. Sakitnya di sini saudara. Nanti tutup tahun pelepasan pembasuhan. Bosen. Tak tanya sini Pak. Pernah enggak pijitin istrimu Pak? Sering. Betul sih. Dulu.
Kalau Tuhan manggil itu nggak mungkin salah. Coba didakwa di hadapan Tuhan loh. Si berani menggok. Pak. Kok bocah peperangan rohani terus blenger. Lihat wajahnya sampai kayak pedupaan. Kan ukupan terus. Loh orang itu yang enggak perang terus toh. Iya toh, sesekali itu ya. Mah, ya apa? Kita berdua pergi mah. Anak-anak biarin udah besar-besar kok. Mbok ya gini loh Pak. Oh senjata terus. Memanggang senjata. Saya ini Bu ini kok saudara. Pak, dipijetin istrinya. Ya Pak? Iya. Oh lah kok pijetin, ngomong I love you aja loh saudara. Piye ngomong I love you? Apa? Ojo kok mijitin ngene. I love you honey. Pret katanya. Tapi diajak perang terus saudara. Makanya sampai potong seperti ini udah stres saudara. Ya, mulai sekarang Pak dipijitin istrinya. Nanti dipijitin tuh masak sing enak Pak. Oh, apa bojoku gak seneng masak. Loh makanya rayuannya harus mantep. Ya Pak, rayuannya mantep Pak ya. Gitu loh ya Ci. Puji Tuhan. Tapi iki ya pijetono Ci gentenan Ci. Sana pulang berdua. Saudara tahu enggak? Kemesraan itu juga mesbah. Tuhan suka banget kalau ada suami istri itu mesra, keluarga manis. Waduh, sampai malaikat gini, Tuhan katanya mau kayak apa? Kayak ini semua aja, semua. Gitu. Coba ciptakan suasana kasih harmonis di keluarga. Keluargamu gak akan kekurangan apapun. Tapi lek sudah pengkaron terus doa. Setane bingung. Iki ngusir aku tapi dia mengundang aku, ya apa? Saya ini bingung kalau ada orang yang wah. Tapi keluar dari ruang doa. Loh itu termanifestasi dari apa? Harusnya kalau habis perang itu merdeka, wajahnya sudah gitu kan saudara. Lo keluar doa, medeni bojone tambahan. Lo kok jadi monster? Manifestasinya di mana? Nah, jadi jangan ngeroh-ngeroh tapi nggak ngerti. Ya, apalagi keluarga-keluarga kita yang nggak terlalu ngeroh. Dikira kita edian. Ya toh, malah deket Tuhan malah edian. Ya toh, malah sadis mukanya malah sangar loh. Kenapa? Peperangan roh terus peperangan roh. Setannya minggat, bukan minggat keluar, masuk sini tambahan saudara. Ya, kembali lagi saudara terkasih. Intinya malam hari ini bagaimana sih engkau akan mengalami yang namanya mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang. Bagaimana caranya mengalirkan surgawi di dalam keluarga kita? Itu kasih, pujian, penyembahan. Ayo saudara, kita akan berlomba ini, survei membutuhkan. Siapa yang di keluarganya suka terus jembak siang malam, juwe Bu. Nggak, artinya tuh ayo gaya hidup yang suka menyembah. Suka menyembah. Apapun kondisi keadaan, semakin banyak tekanan, menggeh-menggeh, semakin ambil keputusan, cari Tuhan. Minimal kamu duduk dalam hadirat Tuhan, nyembah di hatimu, nyembah di jiwamu, nyembah di roh, sampai ada kekuatan yang engkau tiba-tiba mengeluarkan pujian. Ya, ayo praktekkan. Kita akan lihat bagaimana cara Tuhan
menyatakan kuasa, menyatakan mujizat di tengah-tengah kita terus menyembah, dan menyembah. Amin saudara. Dan itulah juga salah satu kunci history maker. Engkau pembuat sejarah lewat penyembahan di keluargamu, di pekerjaanmu, di lingkunganmu, di sekitarmu. Amin. Iya. Makanya hari-hari ini saudara coba ibu-ibu kalau masak lagi ngapain, bahkan semua kita di kamar mandi, ayo semua berduyun-duyun memuji menyembah Tuhan. Pak Fran juga gitu, mengalir kuasa. Kan orang Papua jadi bahasanya beda. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Keluar dari kamar mandi, istrinya bilang ini, suamiku, tambah ganteng. Liriannya coba, liriannya tuh loh. Ya toh, saya tuh suka goda Pak Fran loh, saudara. Coba celengannya besar itu. Ya, haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, kesempatan kalau mandi jangan cepet-cepetan. Kecuali kerja telat nabiak-nabiak kayak Yoel mbuh arti. Mumpung ada bosnya sini. Oh Yoel bangun mepet, wah, kadang mandi keset. Mami ya bongkar rahasia. Enggak apa-apa, saya bertobat. Bangun itu jangan gesusu saudara, sehingga punya kenikmatan ketika di kamar mandi. Saya kasih tahu ya, kita tuh kalau kamar mandinya itu jarang dipakai gitu saudara ya. Lembab, tempat apa itu saudara? Tempat setan. Enak mana tempat setan tempat hadirat Tuhan. Iya. Waktu mandi coba menyembah Tuhan. Ya, saudara jadikan kamar mandi pun mesbah. Loh Bu kotor? Enggak, malah bagus. Tubuhmu kau bersihkan, jiwa rohmu kau bersihkan. Begitu juga waktu buang air besar, keluar kabeh sampah, bersih, malah mengalir yang baru. Loh, jujur loh, kalau lagi buang air besar atau mandi, nyembah, dapat banyak hikmat tuh saudara. Serius. Udah sungguhan guyu. Loh Tuhan enggak bilang ini, saya ambunin enggak pengaruh Tuhan. Saya Tuhan enggak suka tuh ambu dosanya kita, enggak suka. Kalau buat tinja enggak masalah, kata Tuhan. Bagus nak, bersihkan terus. Gitu. Ya saudara kasih. Loh ini enggak guyonan, serius. Coba bayangin ya, satu keluarga nih, misalkan Pak Guanto. Pak Guanto ya di kamar mandi, wah nyembah. Ku sembah kau Tuhan. Terus di dapur, Bu Neni. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Terus anaknya lagi nggarap bakpao, saudara. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan bakpao ke bangsa-bangsa. 3 orang di rumah nyembah, ledakan surga terjadi, amin. Gitu loh saudara, ya. Praktek ojo amin tok. Nanti tak tunggu Pak Sentosa. Katanya mau dapat mobil baru. Coba pijit istrinya. Istrinya nyanyi gini. Aku tak biasa bila tak merasakan pijitanmu. Aku tak biasa bila kau tidak bilang I love you. Aku tak biasa. Mobilnya datang Pak. Langsung semangat ke orang mobil. Enggak tulus Pak Sentosa ini. Dipancing mobil langsung semangat tadi. Ya Pak ya, ya. Begitu mobil langsung. Loh saya kan tanya Tuhan mobilnya belum datang, mobil elek terus Tuhan ini apa? Bapak tak bilang elek. Supaya Tuhan geringsingan. Lah dia enggak sayang sama istrinya. Kurang disentuh.
Makanya istri nyanyi, Bapa sentuh hatiku, ubah suamiku menjadi yang baru. Mosok kalah sama Pak Roy. Pak Roy itu suami saya. Dingin, beku, sekarang lember. Pak Sentosa ini kakek peperangan. Nanti bilang Bu In aja, ojo ditugasnya terus Bu, kasihan. Ya Pak Sentosa ya, nanti kita lihat Tuhan bikin apa Pak. Ya, wih istrinya langsung Tuhan. Terima kasih. Saudara, marilah memulai segala sesuatu yang simpel dari yang kecil, yang manis, tapi mendatangkan surga di bumi seperti di surga yang sesungguhnya. Amin. Mari kita siapkan hati untuk kita menyembah Tuhan.